Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengetahui lebih jauh atau ya dasar-dasarnya juga nggak apa-apa sih tentang pengujian hipotesis. Kenapa muncul istilah pengujian hipotesis? Saat kita mau melakukan penelitian pada suatu populasi, maka pastinya kita ada keterbatasan-keterbatasan tertentu ya di dalam melakukan pengambilan data pada suatu populasi. Kalau boleh saya ungkit kembali yang lalu, bahasan yang lalu tentang masalah biaya, masalah tenaga dan seterusnya lah kalau kita ngambil data secara populasi, maka hal tersebut akan ya namanya juga manusia ya akan punya keterbatasan. Pastinya kita akan memilih jalan yang memudahkan. Oleh karena itu diberikanlah sebuah materi mengenai sampel. Jadi kalau ada sejuta populasi kita dipikir-pikir ya kayaknya terlalu berat gitu ya untuk mengambil datanya. Jadi setelah dihitung gitu mungkin dari sejuta tersebut akan diambil sampel dengan teknik tertentu ya khususnya itu 100 sampel doang. Nah, itu kan lebih memudahkan ya daripada sejuta. Nah, oleh karena itu dari 100 sampel yang kita udah ambil datanya, maka akan dihitung nilai rata-ratanya. Nilai simpangan bakunya, nilai maksimum, nilai minimum yang ada dari 100 sampel tersebut. Gitu ya, simpelnya. Nah, alhasil pasti ketika kita dikaitkan dengan kaidah-kaidah statistik, pertanyaan berikutnya adalah apakah dari 100 sampel tersebut informasi yang tadi disebutkan rata-rata simpangan baku dan seterusnya, apakah dia bisa mewakili populasinya gitu ya? Nah kan itu jadi pertanyaan, jadi penasaran gitu kami. Oleh karena itu dilakukanlah pengujian hipotesis. Jadi nggak cukup hanya bilang kayaknya iya deh sama, kayaknya beda. Kayaknya harus diambil lagi deh sampelnya, nambah lagi nih dari 100 tadi jadi 500. Nah, jawabnya bukan kayak gitu. Biar ada ilmiah, biar ada keren, maka ada istilah pengujian hipotesis. Kemudian dari pengujian hipotesis tersebut, maka nanti jawaban-jawabannya itu akan dianggap atau ya dianggap selesai sih ketika kita mau bilang apakah rata-rata nilai dari siswa kelas A itu lebih baik daripada siswa kelas B. Nah, itu sebenarnya cukup. Sebagai contoh, misalkan kita mau meneliti yang gampang lah ya, yang penelitian sosial sih harusnya yang gampang. Kalau yang tentang komputer nanti dulu. Kita akan meneliti tentang siswa kelas 3 SMA misalkan. Siswa kelas 3 SMA yang ada di kota Bandung. Kan banyak ya. Kalau mau dihitung semua, itu wah gila. Kayaknya bakal ngabuburit juga kayaknya nggak akan nyampe sehari doang nih. Gitu. Yang pasti itu cost-nya tinggi banget. Makanya oleh karena itu mungkin dalam teknik samplingnya misalkan nanti akan dibagi nih per wilayah. Per wilayah akan diambil berapa sekolah atau dari per wilayah diambil beberapa tadi wilayah itu kecamatan, kelurahan. Nah, kelurahannya berapa? Mungkin dari kelurahan nanti akan diklasterisasi lagi untuk pemilihan sampel dan seterusnya dan seterusnya. Hingga misalkan yang terambil adalah sekolah dari SMA 1 dan SMA 2 lah ya, contohnya kayak gitu aja. SMA 1, SMA 2. Nah, apakah pertanyaan kan gitu, apakah anak-anak yang dari SMA 1 sama SMA 2 ini ketika diambil datanya informasinya semua mewakili yang Kota Bandung ini kah gitu? Ya, itu pertanyaan yang sangat logis dan sangat dasar sekali gitu. Tapi memang kayaknya kalau memang masih satu sekolah terlampau masih banyak. Nah, dari satu sekolah itu, dari masing-masing sekolah yang tadi ya, SMA 1 sama SMA 2, ini akan diambil sampling lagi nih, kelas 3-nya. Kan ada IPA, ada IPS mungkin ya, ada bahasa. Nah, misalkan dari IPA-nya cuma diambil satu kelas, dari kelas B-nya diambilnya 2 kelas, SMA 2-nya ya, sorry, 2 kelas, atau gimana lah caranya gitu. Intinya, dari elemen yang paling kecil di dalam hasil sampling tersebut,
pertanyaan dasarnya yang tadi sih, nggak jauh-jauh dari apakah nilai rata-rata atau informasi yang diperoleh dari statistik tersebut atau si sampelnya ya, itu bisa mewakili populasi dari penelitian ini, yaitu adalah Kota Bandung. Nah, gitu. Oke. Nah, untuk menjawabnya, apakah bisa mewakili atau enggak? Eh, ya, ya harus diuji hipotesis, gitu kurang lebih. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu nih bahasannya apa aja sih. Ya, bahasannya ini baca aja lah ya sendiri ya. Oke, nah sekarang hipotesis itu apa? Jadi kalau kita menguji hipotesis tapi kita nggak tahu hipotesis itu apa, ya sama aja dengan bohong ya. Oke, hipotesis itu adalah jawaban sementara. Oke. Kemudian hipotesis ada bisa salah, bisa benar. Jadi dugaan itu bisa salah, bisa benar. Ya pokoknya ini kata-kata yang terdekatnya adalah dugaan lah ya, hipotesis itu ya. Kemudian belum terbukti kebenarannya. Kemudian perlu dicek, ya karena belum terbukti maka perlu dicek, nggak mungkin ngambang ya. Oke, ya ini dulu, ini kurang lebih si rangkuman yang tadi sempat keklik. Nah ini, jadi itu jawabannya bersifat sementara, bisa salah, bisa benar. Misalkan contohnya kasusnya apa ya, yang tadi ya SMA. Misal kita punya dua metode belajar, gitu ya. Yang satu metodenya pakai game gitu, sambil main game dia sambil belajar nih anak kelas 3 SMA. Yang kedua metodenya misalkan sambil main monopoli gitu ya. Monopoli. Jadi monopolinya bukan tentang kota ini mah. Tentang ya kalau pelajarannya biologi nanti mungkin si story gamenya atau game mekanik dan seterusnya yang ada di board game monopoli disesuaikan. Intinya gitulah. Intinya ada satu kelas yang dia menggunakan game untuk belajar, kemudian ada satu kelas yang menggunakan game monopoli. Kalau ini mah game apa ya? Game digital kali ya. Game digital yang ini adalah pakai board game gitu. Board game. Nah, kita teh pengen menduga apakah rata-rata nilai, jadi dia tuh main game dulu, yang notabene itu sambil belajar gitu ya. Main game dulu, misalkan ini grup A, ini grup B. Main game dulu, kemudian dia dites. Misalkan kasusnya apa ya, matematik lah ya, atau biologi ya, biar keren lah. Ya, biologi. Terus dia dites biologi, ditesnya bukan di game lagi, bukan, tapi materi biasa kayak PG gitu ya, pilihan ganda atau esai. Kemudian pertanyaannya, apakah, nah, apakah siswa-siswa kelas 3 yang belajar pakai game, nah ini kita ngeduga aja sih ini mah, pakai game rata-ratanya lebih besar dari rata-rata siswa yang belajarnya menggunakan game monopoli. Nah, gitu. Dan ini kalimatnya tanda tanya. Oke. Misalkan ya kita pengen membawakan suatu penelitian tentang ya belajar tapi nggak pakai cara yang konvensional, pakai buku, pakai video enggak. Tapi kita pengen cara yang lebih ekstrim gitu. Kemudian kami menginisiasi apakah ya tentang game itu seperti apa sih? Tentang apa ya perlakuannya. Jadi berapa pertemuan lah nanti misalkan dari 5 pertemuan gitu ya. Nah, 3 pertemuannya itu eh, ya perlakuan. Jadi selama istilahnya apa ya? Treatment mungkin ya. Ya, pokoknya gitulah nanti di kelas-kelasnya tuh. Selama 3 pertemuan itu, ayo dicocokin sama game. Kemudian nanti ada di kelas lain itu monopoli. Artinya kita akan ngebandingin populasi rata-rata yang menggunakan game apakah lebih besar daripada rata-rata populasi ya, rata-rata nilai lah, nilai eh, hasil belajar. Jadi nilai tesnya yang lebih gede mana nih? Atau yang monopoli? Gitulah kurang lebih. Nah, kalau yang populasi tadi dilambangkan dengan mu, kalau ini dilambangkan dengan X bar. Gitu. Oke, pertanyaannya ini, apakah yang menggunakan pembelajaran yang menggunakan game digital itu nilai tesnya itu lebih baik daripada yang menggunakan game monopoli? Tanda tanya. Gitu. Oke. Nah, misalkan kita duga iya, dia lebih besar. Kayaknya lebih besar nih. Nah, gitu kayaknya.
maka kita bisa bilang kalau itu adalah hipotesisnya. Jawaban sementaranya yang tadi, kayaknya game lebih besar nih daripada monopoli. Kemudian jawaban yang tadi, yang bersifat sementara ini karena dia belum dihitung ya. Belum dihitung, jadi bisa salah, bisa benar. Ya, belum terbukti lah kebenarannya, maka perlu dicek. Oke, kurang lebih kayak gitulah. Nah, ini adalah hipotesis. Mangga silakan baca. Intinya mah hipotesis mah dugaan aja lah. Gitu ya, dugaan yang jawabannya bersifat sementara. Oke, kemudian bagaimana cara kita merumuskan hipotesis? Jadi kita nggak usah ragu bahwa kalimat hipotesis itu ya kalimat biasa sih, kalimat standar. Kalau yang tadi saya coba gambarkan, nah yang ini X-bar, ini mah kalimat matematiknya. Padahal sebenarnya dia kalimatnya gitu aja. Apakah pembelajaran yang menggunakan metode game digital itu lebih baik dibandingkan kelompok siswa yang belajar menggunakan game monopoli? Nah, gitu. Kurang lebih. Oke. Kalau kita mau merumuskan hipotesis, berarti dinyatakan sebagai kalimat pernyataan. Titik ya, pernyataan. Melibatkan minimal 2 variabel penelitian. Ini apa ya? Oke, nanti aja dah. Mengandung suatu prediksi. Oke, prediksinya ini lebih besar. Nah, itu jawaban sementara. Kemudian dia harus dapat diuji. Syaratnya itu. Oke. Oke, ini ya tinggal baca aja deh. Ini mah ya. Hipotesis korelatif yaitu lebih ke hubungan. Nah, ini komparatif yaitu sama atau beda lah gitu. Dari 2 kelompok atau lebih. Misal nilai kelulusan teh misalkan di 65 ya. Nasional teh nggak tahu berapa deh sekarang. 65. Nah, kita tuh pengen tahu nih, dugaannya. Seluruh siswa di Indonesia teh nilai tes akhir sekolahnya lebih besar dari 65? Pertanyaan tuh. Oke, berarti kalimat pernyataannya adalah semua siswa siswa SMA kelas 3 di Indonesia lebih besar dari 65 gitu nilainya. Nah, itu kan. Tapi kita masih menduga. Nah, baru kita mau ngetes. Itu perbandingan. Jadi siswa dibandingkan dengan nilai. Kalau yang tadi tuh yang game digital sama game monopoli itu perbandingannya adalah siswa dengan siswa, kelompok dengan kelompok. Tapi kalau saya mau membandinginnya game monopoli, game digital sama game catur gitu. Ya belajarnya kayak gitu sih pakai metode-metode tersebut. Nah, berarti yang dibandingkannya udah bukan 2 lagi ya, tapi 3 nilainya lah gitu. Kurang lebih gitulah. Oke, pokoknya ada yang namanya ngebandingin, kemudian ada yang menyatakan dia hubungan. Kalau hubungan kayak gini, apakah hubungan antara lama waktu belajar sama hasil belajar itu adalah positif gitu ya hubungannya? Nah, itu jadi 2 tipe hipotesis dari sisi kalimatnya dan dari sisi rasa-rasanya ya kayaknya memang beda sih gitu. Oke, nanti ini kita akan lihat lebih jauh sampai pertemuan menuju UAS nih. Oke, ini ya udahlah baca aja. Oh ya, ini kayaknya perlu untuk dijelaskan. Jadi ada yang namanya hipotesis testing gitu. Jadi ini tuh ketika kita menduga dari yang tadi ya, yang selama kita obrolin tadi itu namanya hipotesis uji gitu. Itu yang diuji. Apakah yang game digital lebih besar dari yang monopoli? Nah, itu hipotesis testingnya. Oke, sisanya tinggal baca aja. Kemudian apa nih? Oke, suatu asumsi atau anggapan, ya itu yang tadi masih ya. Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan untuk melakukan. Nah, jadi nanti pada ujung-ujungnya pengujian hipotesis itu adalah kan kita tadi bikin ya pernyataannya rata-rata dari si yang game itu lebih besar dari rata-rata si yang board game gitulah kurang lebih. Nah, karena ini jawabannya sementara dan ini adalah hipotesis uji gitu ya. Hipotesis uji. Nah, maka nanti hasilnya ini adalah bisa menerima hipotesisnya
atau bisa ditolak hipotesisnya gitu. Jadi sekarang mah istilahnya menolak sama atau menerima gitu si hipotesis tuh. Bukannya benar atau salah ya. Ya sebenarnya sama-sama aja sih, cuman bahasanya kalau benar itu adalah menerima hipotesis tersebut. Kalau kalau oh salah ternyata bukan gitu, nah itu artinya menolak hipotesisnya. Oke. Oke, apakah kita menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasinya gitu. Oke. Ya, lanjut. Nah, ini adalah H0 lawan H1. Oke. Oke, kita ini dulu. Oke. Jadi ketika kita udah mempunyai anggapan tentang hipotesis, maka selanjutnya adalah kita rumuskan dulu hipotesisnya. Rumuskan itu bukan bikin kalimat yang kayak tadi ya, tapi lebih ke pengujiannya. Maka nanti ketika kita merumuskan hipotesisnya, maka akan ada istilah H0, kemudian ada istilah H1. Nah, ini dia. Oke, biasanya pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan ya, atau pernyataan-pernyataan yang lebih sifatnya ke yang tadi itu ya, dugaan kita. Nah, ini yang perlu diingat. Jadi di kasus dugaan-dugaan itu masuknya nantinya ke H1 gitu. H0 pasti lawannya. Oke, tadi kita H1-nya adalah X bar A itu lebih dari X bar B. Nah, gitu. Oke. Tapi kalau tadi kita ngeduganya kayaknya ya yang si menggunakan game digital mah nilainya lebih kecil sih kayaknya ya dibanding yang menggunakan board game. Nah, nggak apa-apa, kita tulisin aja lebih kecil karena itu dugaan. Intinya apapun yang kita duga itu masuknya ke sini. Hipotesis 0 adalah hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk ditolak. Nah, ini sebenarnya pengennya ditolak gitu. Hipotesis 1 adalah yang dirumuskan dengan harapan untuk diterima. Gitu. Jadi sebenarnya ketika kita menduga suatu kasus di dalam penelitian itu apa ya, pada dasarnya kita menduga untuk diterima. Oke. Nah, lawannya itu ditolak. Nggak mungkin kan? Nah, aneh tuh kalau kita melakukan penelitian kayaknya ini deh salah gitu. Nah, biasanya kecenderungan-kecenderungan asumsi penelitian itu lebih ke diterimanya gitu. Meskipun dua hal tadi diterima atau ditolak suatu asumsi mah ya bisa aja sih dimainin kata-kata lah kurang lebih gitu. Oke. Oke, kasusnya yang tadi ya, yang gampang, yang kebayang main game, belajar main sambil main game digital atau belajar sambil main board game. Nah, itu lebih besar mana gitu. Nah, itu pertanyaan dari hipotesis 1. Maka kalau pernyataannya atau pertanyaannya tadi asumsinya lebih ke sini, maka H0-nya kita harus menuliskannya sebenarnya lebih ke ditolak nantinya. Harusnya sih, nah berarti kalimat H0 itu lawannya ini aja. Oke, lihat aja tandanya sih gampang tuh. Lawannya tanda lebih besar itu adalah apa? Lebih kecil sama dengan loh ya. Tanda lebih kecil itu lawannya adalah lebih besar sama dengan. Lawannya tanda tidak sama dengan adalah sama dengan. Lawannya lebih besar sama dengan itu adalah lebih kecil. Oke? Nah, namun perjanjiannya atau kesepakatannya tuh gini. Kalimat yang ada di H0 itu lebih ke yang tanda sama dengan. Yang sama dengan gitu. Jadi kalau ada asumsinya kayaknya dia belajar pakai game ya bisa lebih besar atau masih sama-sama aja sih dengan yang belajar pakai board game gitu. Nah, sebenarnya kalimat itu teh apa ya? Itu kalimat yang lebih ngarahnya ke H0 karena ada kata sama dengan gitu. Biasanya gitu sih, yaitu apa ya? Perjanjiannya gitu. Jadi kalau kita mau nulis lawannya si ini yang H1 ini, maka tulisannya adalah X bar A lebih kecil sama dengan X bar B gitu ya. Atau biasanya suka disingkat, nggak ditulis lebih kecil sama dengan, yang pasti dia cuman X bar A sama dengan X bar B. Nah gitu aja sih sebenarnya cukup. Oke, jadi kalau kalimat H1-nya adalah X bar A kurang dari X bar B, maka kalimat H0-nya adalah ya ini masih sama ini kene gitu.
Oke. Kemudian kalau dari kalimat kasusnya atau soalnya adalah apakah dua metode belajar tersebut tidak sama hasil ujinya? Nah, hasil uji tesnya ya yang tadi kan. Hasil uji tes, maka kalimat H1-nya adalah X bar A tidak sama dengan X bar B. Kemudian X0-nya X bar A sama dengan. Jadi sama dengan mah itu biasanya kalimatnya yang ada di H0 aja. Gitu, oke. Kalau mau simple, nggak mau mikirin riwe-riwe, pokoknya Anda set silakan pikirannya H0 itu pasti sama dengan tandanya. Oke, ya lanjut. Ya, ini adalah contoh. Seorang dokter menyatakan bahwa lebih dari 60% pasien yang menderita sakit paru-paru di rumah sakit adalah karena merokok. Oke, kita lanjut. Nah, ini hipotesisnya gimana? Hipotesisnya adalah ini H0-nya. Kan tadi ya kalimatnya sama dengan. Pasti harus ada sama dengan. Oke, kalau yang ada di contoh, nah ini kan kelihatan ya, menyatakan bahwa lebih dari 60%. Berarti ini kita ngomongin proporsi ya. Berarti kalau gitu H1-nya adalah lebih dari. Jadi semua hipotesis atau dugaan-dugaan yang ada di dalam soal itu masuknya ke H1. Dan otomatis kalimat untuk H0-nya sama dengan. Seorang dosen menyatakan bla 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 bla. Oh ya, jangan bla 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 deh. Prestasi belajar mahasiswa laki-laki lebih tinggi. Nah, ini dugaannya. Oke, ini ngomonginnya rata-rata berarti laki-laki lebih tinggi dibanding X bar perempuan. Gitu ya. Oke, berarti ini adalah kalimat H1 tuh. H0-nya adalah sama dengan. Oke, nah itu dia, Gitu. Oke, sip, aman. Dasar merumuskan hipotesis. Satu ini, jadi kita tuh nggak sembarangan tadi tuh. Jadi kalau memang penelitian yang sebenarnya gitu ya, kita mau menentukan bahwa ada ada perlakuan tentang board game untuk belajar. Nah, karena ada dulu teorinya sebenarnya, jadi nggak ngasal sih emang. Ya kalau ngasal, Anda bisa aja kan, apakah semut lebih bahagia gitu dibanding kura-kura ketika apa gitu ya, misalkan gitu. Ya itu kan ngasal banget ya, tapi kalau memang itu yang dicari gitu ya, kebahagiaan semut dengan kura-kura, pertanyaan dasarnya ada nggak sih teorinya dulu gitu. Kalau ada teorinya berarti oke, silakan rumuskan itu dan nanti akan kita uji kurang lebih gitu. Berdasarkan hasil penelitian, oke, ya ini silakan aja lah baca ya. Oke, jenis kesalahan itu yang tadi kemarin kita ngobrolin tentang alfa sama beta gitu. Nah, ini dia. Jadi kalau kemarin alfa penelitian itu adalah 5% dan ini tuh alfa itu diartikan sebagai apa ya? Tingkat kesalahan ya. Tingkat kesalahan yang ditolerir kali ya. Ditolerir dalam penelitian. Nah, itu dia. Oke. Jadi ada yang namanya kesalahan tipe 1. Ini kalau nggak salah tipe 1 itu alfa deh gitu. Kesalahan akibat menolak hipotesis nol, padahal hipotesis nol itu benar gitu. Kala. Ini saya lupa nih, yang alfa itu yang mana ya? Kesalahan jenis 2, kesalahan akibat menerima hipotesis nol. Oh ya, yang satu. Yang ini. Oke. Jadi tadi kita coba ulas lagi. Hipotesis nol itu pada dasarnya harus ditolak gitu. Asumsinya harusnya ditolak. Gitu ya. Dan hipotesis 1 itu asumsinya dia harusnya diterima. Gitu. Nah, kesalahan jenis 1 ini adalah dia menolak hipotesis 0. Oke. Padahal hipotesis 0 benar sehingga seharusnya diterima. Aduh, pusingnya. Oke, ya udah kalau pusing biarin aja dah. Nah, ini sih sebenarnya. Oke. Nah, jadi memang yang dimasalahkannya H0 ya, bukan H1 ya, enggak ya. Jadi kalau H0 benar dan ternyata kita tuh menolak H0 gitu ya. Ya gitu sih.
keadaan yang sesungguhnya pas sudah kita hitung, kita tuh menerima hak nolnya. Apa ya? Ya pokoknya keadaan sesungguhnya hak nolnya tuh harusnya benar ketika kita hitung-hitung. Nah ini menolak hak nol gitu. Nah itu diasumsikan adalah kesalahan jenis pertama. Kemudian pas kita ngitung, udah ngitung gitu ya, udah nguji, ternyata hak nolnya diterima. Hak nol diterima itu kan artinya penelitian kita kan asumsi yang harusnya sih hak nolnya ditolak gitu. Nah ternyata diterima hak nolnya. Padahal keadaan sesungguhnya hak nolnya salah itu teh. Dan ini memungkinkan kita terjadi hal tersebut gitu. Artinya gini sih, artinya kita melakukan penelitian, terus hasilnya udah ada ini ya, hasilnya udah ada. Dan kita menerima hasil tersebut. Padahal sebenarnya itu salah gitu. Itu tuh salah hasilnya. Tapi fine, karena ini adalah sampling gitu ya. Memungkinkan hal itu terjadi. Makanya peta ini atau matriks ini itu adalah ya kondisi yang memungkinkan terjadi gitu dalam pengujian hipotesis. Dan itu sah-sah saja. Gitu, oke? Jadi bisa jadi kita tuh menerima hasilnya. Tapi padahal itu tuh salah gitu. Yang aman mah kan kita menerima hasilnya padahal itu tuh benar. Ya aman lah kalau kayak gitu. Sama kita menolak hasilnya. Hasil tuh dugaan tersebut tuh ketolak gitu. Emang padahal dia salah gitu, aman kan? Nah, masalahnya ini adalah apa ya? Pabelit gitu. Keputusannya harusnya dia ditolak gitu ya, tapi keputusan dia diterima dan sebaliknya. Oke. Oke, gak usah berlama-lama di sini, saya juga pusing sama. Oke, sifat-sifat pengujian hipotesis. Ya, ini deh. Kayaknya udah. Ya, ada hubungan antara kesalahan jenis 1 dan jenis 2. Oke. Kalau kita probabilitas kesalahan jenis 1-nya diperbesar, maka akan memperbesar juga probabilitas kesalahan jenis 2. Gitu ya. Kalau ngecilin juga. Ya, ini nanti aja deh. Oke, nah. Rumusan hipotesis yang tadi yang udah sempat saya spill off di depan, bahwa kalau kita merumuskan hipotesis, ada H0, ada H1. H0 itu istilahnya adalah hipotesis observasi. Dan ini adalah hipotesis alternatif atau lebih ngetopnya itu dengan nama hipotesis uji gitu. Oke, rumusan hipotesis H0 dibuat menggunakan simbol matematis. Biasanya nggak pakai kata-kata, tapi pakai penyimbolan matematis. Oke, nah ini adalah beberapa kemungkinan tentang dugaan-dugaan yang ada. Ini lebih ke perbandingan ya, perbandingan. Apakah kelompok 1 sama dengan kelompok 2? Apakah, nah ini kan sama dengan, ini sama dengan, ini sama dengan. Sebenarnya cukup hanya ditulis gini doang, aman. Ujinya muridnya kelompok 1 tidak sama dengan kelompok 2. Kelompok 1 itu lebih besar daripada kelompok 2. Atau kelompok 1 itu lebih kecil daripada kelompok 2. Nah, gitu. Ini mah pilihan. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Dan memang hanya berkutat di 3 ini aja. Sedangkan H0-nya pasti standarnya selalu sama dengan. Gitu. Oke, ada istilah pengujian 2 sisi, ada istilah pengujian 1 sisi. Kalau kita mau bilang ternyata berat badan di desa A itu tidak sama dengan berat badan di desa B. Oke? Kalau logika yang kita hadirkan gini nih ya, oke, ini tidak sama. Terus siapa sih yang lebih besar? Atau siapa sih yang lebih berat? Desa A atau desa B? Wajar kan ada pertanyaan seperti itu, gitu ya. Nah, ketika dugaannya adalah hanya desa A tidak sama dengan desa B. Nah, sebenarnya itu adalah model pengujian 2 sisi. Karena bisa jadi dia lebih kecil atau dia bisa jadi lebih besar. Kalau dugaannya adalah berat badan desa A itu lebih besar dibanding desa B, itu kita udah pasti tandanya itu pasti searahnya satu doang gitu. Itu lebih besar doang. Atau dugaan yang lain. Berat badan desa A itu lebih kecil dibanding desa B. Nah, itu juga satu sisi. Oke, kalau saya simpelnya menentukan ini 2 sisi atau sisi dari kalimat dugaannya adalah sama atau enggak gitu.
Oke, sama atau enggak? Kalau enggak, ya udah kita nggak usah ngelihat siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil gitu. Itu artinya dua sisi. Oke? Oke, satu arah, dua arah yang tadi ya. Nah, ini adalah satu arah. Bisa tandanya lebih besar atau bisa tandanya lebih kecil. Kemudian dua arah, tandanya gini, tidak sama dengan. Jadi nanti hasil dari sini itu adalah, oke, ternyata kelompok satu itu tidak sama dengan kelompok B. Udah aja gitu doang kalimat apa? Kalimat kesimpulannya. Kalau Anda meneruskan, oke dia nggak sama nih, tapi siapa nih yang lebih besar? Nah, itu mah beda lagi. Itu mah adalah satu arah gitu, bukan yang tadi gitu ya. Udah aja kagok langsung ke sini gitu. Kalau ternyata yang ini lebih besar, otomatis yang ini lebih kecil kan gitu ya. Oke, sip, lanjut. Uji satu arah. Nah, ini dia. Oke, jadi kalau tabel dari distribusi normal, tabel lonceng kayak gini, misalkan dia adalah satu arah, maka daerah arsiran itu hanya di satu arah ini saja. Oke, ini ada dua masalah. Nah, ini ya. Ya, oke, cuma dua ya. Oke. Oke, nah saya hapus dulu bentar. Terus, oke, ini kelihatan beda antara yang diarsirnya adalah sisi sebelah kiri dan ini adalah yang diarsirnya sisi sebelah kanan. Dan yang diarsir itu, teman-teman harus paham bahwa yang diarsir itu adalah daerah penolakan H0. Tadi kita merumuskannya sebagai H0, itu apa? Kemudian H1, itu apa? H0 tadi diasumsikan kita harus nolak dia sih sebenarnya ya. Karena dugaan penelitian itu pastinya ke sini gitu. Itu mah udah otomatis gitu. Nah, yang diarsir itu adalah daerah penolakan. Mau yang di sini, mau yang di sini, ke sana gitu ya. Nah, ini adalah daerah penolakan H0. Oke. Kenapa bisa dibedain kiri atau kanan? Teman-teman tinggal lihat kalau H1-nya adalah satu arah gitu ya, satu arah adalah pihak kiri, ke kiri itu ngarahnya. Berarti arsirannya itu ada di sebelah kiri gitu. Ini mah harusnya jangan dijadikan beban pikiran sih. Karena ya satu arah ngadepnya ke kiri, oh ya seperti di kiri gitu. Kalau satu arah ngadepnya ke kanan, berarti ini adalah uji pihak kanan istilahnya gitu. Ini pihak kiri, ini pihak kanan. Ya gitu lah, kurang lebih ini tulisannya nggak tahu apa. Nah, kalau dua arah gimana? Kalau dua arah, dua-duanya. Oke, yang terlihat dari sini adalah daerah penolakan H0 itu adalah alfa. Jadi alfa yang kita sama-sama dulu udah pernah nyobain ya, 5%. Nah, artinya wilayah arsiran 5% itu ada di sebelah kiri kurva gitulah. Ya, pokoknya alfa itu adalah daerah penolakan H0. Gitu. Oke. Kalau ternyata ujinya pihak kanan, terus ternyata alfanya 15%, berarti yang ini sih 15% gitu. Nilai probabilitasnya. Oke. Nah, sedangkan yang di tengahnya 1 min alfa ini adalah nilai penerimaan H0. Oke, dua arah. Kalau yang tadi alfa, kalau yang sekarang ini setengah alfa. Gitu ya. Oke. Dan ini pasti ada dua arah, ujinya dua arah. Oke, langkah-langkah pengujian hipotesis. Apa aja? Tetapkan dulu rumusannya, H0, H1 ya yang tadi. Kemudian kita tetapkan nilai alfanya. Yang kemarin tuh kalau nggak salah saya sempat bilang tuh, alfanya itu ditentukan bebas oleh si peneliti. Tapi dia harus tahu nih kasusnya apa dulu gitu. Oke. Nah, tetapkan uji Z atau uji T lah, tergantung nanti dari parameter populasinya. Hitung nilai uji, bla 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 bla, kemudian dia simpulkan. Oke, ini kalau pusing bacanya, memahaminya, kita langsung ke contoh sih enaknya. Oke, pengujian rata-rata. Ya. Jadi pengujian hipotesis dengan sampel besar itu ada ya 4 sih ya. Intinya dia rata-rata yang dicari. Mana rata-rata? Ya ini rata-rata sama proporsi sih. Gitu, oke. Ini rata-rata, ini proporsi. Ini rata-rata, ini proporsi. Ya, terserah sih mau kasusnya apa dulu, bebas. Mau yang tentang rata-rata atau proporsi. Gitu, oke. Nah,
Di sini sih ada dari 2 populasi ya. Oke, nanti kita tahu lah ini istilahnya apa. Otomatis yang ini itu adalah satu populasi aja. Gitu. Oke, kita lihat nextnya nih apa. Oke, nah ini silahkan dibaca saja. Aduh. Oke. Ya, nanti ini kita bahas di video yang selanjutnya lah ya. Oke, saya bedain aja ya. Oke, thanks. Ini video pertama. Selamat berpusing-pusing.